tapi dia menjadi sebuah wahana. Kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah bangsa dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan luka, sebetulnya apa esensi terbesar yang ingin kita capai dari sebuah proses rekonsiliasi? Kita bertanya, mengapa bangsa ini tidak bisa menyelesaikan perbedaan dengan jalan damai sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama? Itu esensinya. Kalau kita ingin belajar dengan menempatkan rekonsiliasi sebagai sebuah wahana, maka di masa depan harus bisa dijamin bangsa ini belajar bahwa perbedaan pendapat itu harus bisa diselesaikan melalui cara-cara yang telah kita sepakati bersama. Masalahnya bukan siapa menindas siapa, siapa membunuh siapa, siapa korban, siapa pelaku, tetapi kenapa kita menjadi terjerumus menjadi bangsa yang bodoh dan tidak bisa mencari jalan keluar dengan cara-cara damai melalui aturan yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Barangkali karena masih banyak pembicara, Bung Adolf, kami lanjutkan. Kami persilakan mungkin Bu Nani Sutoyo bisa memberikan masukan-masukan tentunya. Ya, terima kasih. Mungkin kritik utama yang pernah saya lontarkan kepada pansus ini adalah bahwa RUU KKR ini tidak terasa ruh atau semangat rekonsiliasi, karena hakikat dari rekonsiliasi ini tidak tergambar dan terasakan. Apa yang disebut sebagai rekonsiliasi secara sederhana adalah mengutuhkan kembali sesuatu yang retak, rusak, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di dalam rangka ini saya melihat bahwa kita semua adalah korban kezaliman, korban kebodohan, korban ketidaksadaran kita sebagai bangsa. Di dalam memikirkan rekonsiliasi ini, mungkin kita juga harus menyadari berapa besar social cost yang harus kita bayar kalau kita tidak melakukannya. Dan di dalam hal ini, maka proses pembelajaran sosial dari perilaku sosial kita sebagai bangsa selama ini itu kiranya patut kita refleksikan. Karena di sini terkait sebetulnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sebenarnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anhar, keindonesiaan kita belum terdefinisikan secara tepat. Karena selama ini kita terlalu terkotak-kotak di dalam kekamian, bukan kekitaan sebagai bangsa. Dan di sini kemerdekaan seharusnya memberikan peluang bagi kita untuk menuliskan sejarah kita sendiri, tidak sebagaimana kita terima begitu saja dari yang selama ini ditulis oleh penjajah. Karena apa? Karena ini akan menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa. Nah, di sini saya melihat bahwa rekonsiliasi hendaknya tidak hanya mencakup arti tindakan politis, arti tindakan hukum, tetapi juga arti dan tindakan psikologis. Ya, saya ingin sebetulnya bukan tangkapan, tapi melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Nani Sutoyo tadi, bahwa bangsa ini selama 30 tahun lebih semasa Orde Baru itu bangsa yang lupa, bangsa yang melupakan sejarah, bangsa yang menutupi bagian-bagian di dalam sejarah yang sangat penting. Seperti misalnya tadi sudah disebut tentang pembantaian tahun 65, bahwa pembunuhan satu orang pun sebetulnya sudah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Tapi kalau terjadi 500.000 orang yang terbunuh, itu jelas suatu kesalahan. Kita tidak mencari siapa yang menjadi biang keladi dari semua itu, tapi yang penting adalah pengakuan bahwa pada masa lampau sudah terjadi suatu kesalahan besar dan kita tidak ingin mengulang lagi. Masalahnya adalah karena pada masa lampau kesalahan itu selalu ditutup-tutupi. Kita
mengatakan dengan menutup kesalahan itu kita bisa lepas dari kesalahan kita seperti burung onta yang sebentar lalu itu kita bisa lari dari atau lupa dari kesalahan, tapi kenyataannya kesalahan itu masih tetap dibawa terus dan diulang terus. Oleh sebab itu menurut hemat saya Komisi KKR ini salah satu momentum untuk mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu yang sangat besar itu, dan kemudian supaya bangsa ini bisa melangkah ke depan dengan lebih baik, dengan tanpa beban. Mungkin ya, terima kasih Pak Asfi. Sekira Mas Sidik kita kasih lagi ke floor, nanti ditanggapi Pak Syamsuddin ya, setelah. Kita minta sekarang suara dari rohaniawan ini. Kebetulan hadir Pendeta Nathan, kami mohon persilahkan. Apa yang dikatakan Ibu Nani tadi mengingatkan pada saya apa yang dikatakan oleh Komnas HAM, yaitu bahwa sangat penting definisi mengenai jenis persoalan. Saya menduga bahwa jenis persoalan tertentu itu berbeda proses rekonsiliasinya, sehingga dalam undang-undang ini harus jelas. Nah, kalau Bapak membatasi bahwa itu hanya yang politik dan seterusnya tadi, Ibu Nani mengingatkan tidak hanya itu, lebih dari itu ya. Saya sebagai wakil dari pimpinan umat beragama Kristen tidak bisa lupa misalnya selama dari tahun 45 sampai tahun ini 1000 gedung gereja dibakar, ditutup, dirusak dan seterusnya. Dan umat ini sakit hati juga ya. Tapi memang itu jenis apa kalau begitu ya? Apakah itu bagian juga? Kalau kita mau semua menjadi bagian yang otentik dari bangsa ini, dan saya mengharapkan abad 21 kita betul-betul akan menjadi bangsa. Jadi rekonsiliasi ini bukan soal masa lalu, tapi ke depan ini kita mau bersama-sama yuk, begitu kan ya. Nah, itulah saya rasa semangat baik bukan saja dari Kristen, saya kebetulan mewakili Kristen, tapi saya mendengar kaum yang sama di meja-meja ini semuanya, baik dari korban maupun kalau dari pelaku. Sulit ya kita bilang apakah pelaku diwakili di sini, agak sulit, walaupun Pak Adolf dari awal mengatakan pelaku itu pemerintah bisa jadi pelaku, tapi kita tidak secara resmi melakui. Tapi dari Pak Ali Sadikin yang bukan korban dan bukan pelaku, kita mendengar suatu hati nurani yang luar biasa. Jadi saya mengusul nanti orang-orang yang dipilih untuk komisi KKR itu betul-betul KKR ini harus menjadi penjaga nurani bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Nathan. Mungkin sebelum ditanggapi kita mohon suara dari LIPI ini, Bung Hermawan Sulistyo, Bung Kiki bisa memberikan masukan dulu baru nanti kita tanggapi. Mohon maaf. Ya, 2 butir lagi saya ingin singgung. Yang pertama tadi luruskan sejarah. Saya ingin tegaskan ini. Pendidikan sejarah saya jelas lebih lama dari Pak Anhar Gonggong gitu. Sekolah saya lebih lama di sejarah. Tidak ada sejarah yang lurus dan tidak boleh diluruskan. Karena apa? Sejarah itu memang bengkok-bengkok dan harus begitu. Contoh konkret gitu. Atas dasar metodologi apa? Ya, Asfi bilang yang terbunuh tahun 65 500.000. Nggak ada itu. Saya punya metodologi di disertasi saya, 15 tahun saya penelitian tentang ini. Dalam satu desa itu pengurus yang terbunuh itu tercatat 25 sampai 45 di daerah yang konflik, intensitas konfliknya paling tinggi. Kita hitung jumlah desa di seluruh Indonesia dengan angka terendah, angka tertinggi, ketemu angkanya tidak ada itu 500.000. Angkanya berapa? Baca aja buku saya gitu. Itu 15 tahun penelitian. Kalau Asfi merasa itu benar dan benar, buktikan. Saya benar tidak. Ini perhitungan statistik. Tidak ada statistik Indonesia berkurang 3 juta pada tahun itu gitu. Nah, sebaliknya Asfi benar atau tidak?